Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahul Sendiri dari kelas 10 IPA 6, nomor absen 34. Saya di sini akan menjelaskan 8 kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada 650 Masehi. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan hingga sampai Jawa Tengah. Pusat Sriwijaya menurut Prasasti Kedukaan Bukit yang bertarik pada tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Kadatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Prasasti ini menyebutkan bahwa Dapun Tahiang berasal dari Minangkabau. Lokasi yang tepat dari Minangkabau masih diperdebatkan. Teori Palembang sebagai tempat di mana Sriwijaya pertama kali bermula diajukan oleh Quedes dan didukung oleh Pierre Yves Mawin. Selain Palembang, tempat lain seperti Muaro Jambi dan Muara Takus juga diduga sebagai ibu kota Sriwijaya. Raja-raja Sriwijaya ialah Sri Indrawaman, Raja Dharanindra, Raja Samaratungga, Raja Rakai Pikatan, para putra dewa, Sri Udiaditya Warman, Sri Culamani Warman, Sri Marawijaya Tunggawarman, dan Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman. Kemajuan Kerajaan Sriwijaya ialah saat bala putra dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya. Namun pada dasarnya Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai dengan generasi Sri Marawijaya. Hal ini dikarenakan raja-raja setelahnya disebutkan dengan peperangan dengan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan oleh Kerajaan Chola pada tahun 1017 dan 1025 serta melawan Raja Sri Sangramawijaya pada masa kekuasaan Putra Dewa sampai Sri Marawijaya. Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Majapahit adalah saat pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu sekaligus keponakan Kertanegara. Raden Wijaya memohon kepada Jaya Katuang untuk membentuk wilayah pertahanan sebagai pengabdian terhadap Jaya Katuang. Raden Wijaya dengan bantuan Wira Raja yang justru mendukungnya untuk bertahta mulai mengumpulkan kekuatan. Kesempatan ini bersambut dengan datangnya tentara Cina yang dikirim untuk menghukum Kertanegara. Melalui ini Raden Wijaya menyatakan kesetiaan kepada Cina dan memohon bantuan untuk menumpas Jaya Katuang yang dianggap sebagai penerus Kertanegara. Jaya Katuang menyerah di hadapan pasukan Cina dan setelah itu Raden Wijaya berganti menumpas ribuan tentara Cina. Raden Wijaya kemudian menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa. Letak kerajaannya adalah di atas hutan terik sekitar tepi Sungai Brantas. Berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kediri maupun Singasari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya Mbah Majapahit di daerah tersebut. Raja-raja Majapahit ialah Raden Wijaya, Jayanegara, Tribun, Wanawijaya, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Suhita, Kertawijaya, Raja Sawardina, Giri Sawardhana, Suraprabawa, Bre Kertabumi, Gerindrawardhana, dan Pati Udara. Sedangkan candi-candinya adalah Candi Penataran, Candi Sumberjati, Candi Sawenter, Candi Tikus, Candi Jabung, Candi Tinggawangi, Candi Surawarna, dan masa kejayaannya adalah saat masa Hayam Wuruk berkuasa, terutama ketika Hayam Wuruk masih dibantu oleh Gajah Mada sebagai Mahapati pada tahun 1350 hingga 1357. Pada masa ini Cakrawala Mandala Majapahit mencakup wilayah yang sangat luas, menjangkau Tumasik, Semenanjung hingga Nusantara Timur. Pada masa Hayam Wuruk juga ditingkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi perbaikan irigasi, pembukaan tanah pertanian, dan pembuatan bendungan. Hayam Wuruk pada masa kekuasaannya juga mengunjungi wilayah-wilayah di sekitar pusat kekuasaan Majapahit untuk memastikan kehidupan masyarakat berlangsung dengan baik. Selanjutnya adalah Kerajaan Pajajaran. Awal mula Kerajaan Pajajaran kala itu terdapat dua kerajaan di
tanah Parayangan, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Kedua kerajaan ini terikat oleh tali perkawinan antara putra Raja Galuh dan putri Raja Sunda. Kerajaan Galuh dipimpin oleh Raja Dewa Niskala dan Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal. Pada tahun 1400-an, saat Majapahit diambang kehancuran, rombongan pengungsi datang dari Kerajaan Galuh dan datang ke Kerajaan Galuh dan diterima dengan tangan terbuka. Sambutan tak berhenti di situ kepada rombongan yang masih merupakan saudara dari Prabu Kertabumi atau Raja Majapahit bernama Raden Baribin. Raden Baribin dinikahkan dengan salah satu seorang putri Galuh, yaitu Ratna Ayu Kirana. Sang raja pun mengambil seorang istri dari rombongan pengungsi Majapahit. Tindakan tersebut menyebabkan kemarahan dari Raja Sunda yang menuduh Raja Galuh merupakan aturan bahwa orang Galuh dan Sunda dilarang kelas menikah dengan orang dari Majapahit. Kedua raja yang terlibat perkalian besan ini pun terlibat sengketa. Terancam perang, Dewan Penasihat dari kedua kerajaan berunding dan meminta para raja untuk turun dari tahta dan kemudian bersama-sama menunjuk seorang pengganti untuk memimpin kedua kerajaan. Tak disangka, nama yang ditunjuk oleh kedua raja adalah nama yang sama, yaitu Jaya Dewata. Maka terselesaikanlah persengkatan dengan jalan menyatukan kedua kerajaan di bawah satu raja. Selain Sri Baduga Maharaja, adalah Jaya Dewata juga dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Masa kejayaannya adalah dari seluruh raja yang memimpin. Masa kejayaan terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja melakukan pembangunan fisik untuk memudahkan kehidupan negara dan rakyat, seperti membangun jalan untuk menuju ibu kota Pakuan serta Wanagiri, membuat telaga besar yang diberi nama Telaga Maharena Wijaya, membangun kaputren atau tempat tinggal para putri, membangun tempat hiburan pada masa kepemimpinannya. Pertahanan negara diperkuat dengan memperkuat anggaran militer agar peristiwa seperti peristiwa Bubar tidak terulang. Selain itu, dibuat aturan mengenai pemukulan upeti agar tidak terjadi kesenang-wenangan dan juga memberikan desa perdikan untuk sebuah pendeta dan beserta pengikutnya, sehingga bisa menyemangati kegiatan beragama dan dijadikan perusahaan kehidupan pra-rakyat. Raja-raja Pajajaran adalah Sri Baduga Maharaja, Surawisesa, Ratu Dewata, Ratu Sakti, Ratu Nilakendra, dan Prabu Surya Kencana. Peninggalan Pajajaran adalah Prasasti Cikapundung, Prasasti Huludaya, Prasasti Pasdedatar, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, Prasasti Ulu Belu, Situs Karangkamulyan, Prasasti Kebon Kupi, serta Prasasti Batu Tulis. Dan selanjutnya adalah Kerajaan Kutai. Awal mula Kerajaan Kutai adalah Kerajaan Kutai dinyatakan sebagai kerajaan dengan pengaruh Hindu tertua di Nusantara. Bukti-bukti kerajaan tertua di Nusantara memang ada di Kalimantan, namun hal ini tidak didukung oleh berita-berita dari Cina. Boleh jadi dikarenakan Kalimantan tidak meliputi wilayah utama jalur perdagangan antara Cina dan India. Berita Cina mengenai Kalimantan baru ditemui pada awal abad ke-7. Sementara berita tentang Jawa dan Sumatera tercatat 1 abad sebelumnya. Padahal di wilayah Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan ditemui arca-arca Buddha dari batu dan perunggu. Dikit banyak menjelaskan taraf hidup dan budaya Nusantara yang sudah dipengaruhi oleh India. Informasi utama kerajaan ini didapatkan dari Yutpa yang dibuat salah satu rajanya yang bernama Mulawarman. Pendiri Kerajaan Kutai ada pada abad ke-7 Masehi di Kalimantan Timur diduga adalah Kudungga atau kakek dari Mulawarman. Dugaan ini dikarenakan bukti-bukti yang adanya hanya menunjukkan silsilah keluarga raja yang hanya melibatkan Kudungga sebagai pemimpin pertama wilayah tersebut. Selain itu, Kudungga dianggap sebagai pemimpin pertama yang masih mengenal kultur Indonesia asli termasuk namanya. Masa kejayaan Kerajaan Kutai ialah masa pada kekuasaan Mulawarman, di mana ia berhasil menegaskan kekuasaan Kutai dan mengalahkan raja-raja yang ada di sekitar wilayah tersebut. Mulawarman juga banyak melakukan persembahan kepada dewa, hadiah kepada Brahmana, dan sedekah kepada masyarakat biasa. Mulawarman juga memerintahkan pembuatan yupa dan yang sampai hari ini 7 jumlahnya sebagai peninggalan sejarah kerajaan Kutai serta bukti kebaikan Mulawarman. Letak Kerajaan Kutai tersendiri ya. Kerajaan Kutai diduga oleh para ahli berada di Kalimantan Timur di sekitar tepi Sungai Mahakam atau kurang lebih Kabupaten Kutai, Kertanegara sekarang. Hal ini disebutkan dari teman-teman arkeologis yang ada di sekitar situ menandakan adanya pusat kehidupan yang diasumsikan sebagai Kerajaan Kutai. Kutai sendiri digunakan oleh para peneliti karena teman-teman yang ada tidak menyebutkan nama kerajaan. Raja-raja Kutai adalah Maharaja Kudungga, Maharaja Aswarman, Mulawarman, Marawijaya Warman, Gajayana Warman, Tunggawarman,
Jayanegara Warman, Nalasingga Warman, Ganinga Warman Dewa, Indra Warman Dewa, Sangga Warman Dewa, Chandra Warman, Sri Lanka Dewa, Gunaparana Dewa, Wijaya Warman, Sri Aji Dewa, Mulia Putra, Nalapanita, Hindra Paruta Dewa, dan Dharma Setia. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kertanegara yang ke-13, yaitu Aji Pangeran Anung Panji Mendapa. Perlu digarisbawahi bahwa Kutai Kertanegara adalah kerajaan yang berbeda dari Kutai Lama atau Tanjung Kete. Sumber lain mengatakan bahwa yang berhasil mengalahkan Kutai Mula Warman atau Kutai Martapura dikenal dengan nama Sultan Haji Muhammad Idris. Selanjutnya Kutai Kertanegara memang berubah menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kertanegara. Gelar raja dan pangeran juga telah berubah menjadi sultan. Yang sekarang adalah Kerajaan Tarumanegara. Berdirinya Kerajaan Tarumanegara berdasarkan naskah Wangsakerta. Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Geru Jayasingha Warman pada tahun 358. Dikatakan pada abad ke-4 Masehi, Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadinya peperangan besar di sana. Umumnya, pengungsi tersebut berasal dari daerah Kerajaan Pallava dan Chalankaya di India. Salah satu rombongan pengungsi tersebut dipimpin oleh seorang mahares yang bernama Jayasingha Warman. Ketika dapat mendapatkan persetujuan dari Raja Jawa Barat Dewa Warman ke-8, Raja Salaka Negara, maka mereka membuat pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Pemukiman tersebut disebut Taruma Desa atau Desa Taruma. 10 tahun berjalan, ternyata desa ini banyak didatangi oleh orang-orang, sehingga Taruma Desa menjadi besar. Pada akhirnya wilayah yang hanya setingkat desa tersebut berkembang menjadi kota. Lambat laun kota tersebut menunjukkan perkembangan yang pesat, sehingga Jayasingha Warman membentuk kerajaan yang dinamakan Tarumanegara. Raja-raja Tarumanegara ialah Raja Diraja Guru Jayasingha Warman, Dharmayaya Warman, Puna Warman, Wisnu Warman, Indra Warman, Chandra Warman, Surya Warman, Kertawarman, Sudar Warman, Hariwangsa Warman, Nagajaya Warman, Lingga Warman. Letak Kerajaan Tarumanegara adalah terletak di Jawa Barat di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Para ahli ini membuat perkiraan tersebut berdasarkan prasasti peninggalan Tarumanegara yang ditemukan di sekitar sana. Peninggalan Tarumanegara adalah prasasti Ciaret, prasasti Jambu, prasasti Pasir Awi, prasasti Kebun Kopi, prasasti Muara Cinte, prasasti Teguh, Pasirangan, prasasti Lebak. Kejayaan Tarumanegara. Tarumanegara mencapai puncak kejayaan ketika di bawah kepemimpinan Punawarman. Pada masa pemerintahan Punawarman, kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan berbagai kerajaan yang berada di sekitarnya. Luas kekuasaan Tarumanegara hampir sama dengan luas Jawa Barat sekarang. Selain itu, Punawarman juga menyusun undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, strategi dan siasat perang, serta pustaka-pustaka lainnya. Punawarman juga dikenal sebagai raja yang memperhatikan rakyatnya. Lagi-lagi, salah satu kebijakan yang paling berpengaruh besar adalah pemindahan ibu kota ke daerah tepi pantai, lokasi yang lebih strategis, dari pengalihan sungai untuk irigasi, akses maritim, dan penghalauan banjir. Sekarang adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Memunculnya diduga pada abad ke-6 Masehi, hampir bersamaan dengan pecahnya Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Tidak banyak sumber-sumber arkeologis yang didapat dari kerajaan ini. Namun para ahli meyakini bahwa Kerajaan Kalingga atau Holing merupakan pendahulu bangsa Sailendra yang ada berkuasa di Mataram kuno dan Sriwijaya. Kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-7 Masehi dan berakhir dengan pecahnya Kalingga menjadi dua bagian. Letak dan berdirinya Kalingga adalah sampai saat ini belum ditemui pasti di mana letak pusat kekuasaan Kalingga. Lokasinya diduga berada di Jawa Tengah, berbatasan dengan Kerajaan Galuh di sebelah barat. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wasumurti hampir bersama dengan Raja ke-8 Tarumanegara. Kejayaan Kalingga ialah masa kejayaan Kerajaan Kalingga terjadi pada pemerintahan Ratu Sima yang dikenal sebagai ratu yang patuh menjalankan hukuman. Kerajaan disebut bahwa ratu ini seorang pemimpin yang tegas, jujur, dan bijaksana, serta melaksanakan hukum dengan tegas. Ketegasannya dalam menerapkan keadilan ditampilkan dengan cara menguji kejujuran rakyat. Cara ini memperlihatkan bahwa raja dan rakyat Kalingga merupakan negara yang taat hukum, yang dipakai sebagai pedoman hidup bagi mereka dan dalam bernegara dan beragama. Dengan kepatuhan terhadap hukum, Kerajaan Kalingga mendapatkan ketentraman dan kemakmuran. Runtuhnya Kalingga.
Kerajaan Kalingga kemungkinan diruntuhkan oleh kerajaan Sriwijaya. Serangan Sriwijaya memaksa pemerintahan Kalingga untuk mundur hingga ke pedalaman Jawa bagian tengah atau bahkan Jawa bagian timur pada sekitar 742 hingga 755. Sriwijaya akhirnya berhasil menguasai teritori Kalingga beserta jalur perdagangannya setelah sebelumnya telah berhasil menaklukkan Melayu dan Tarumanegara. Selain itu, alasan diperkirakan bahwa setelah kematian Narasimha kerajaan ini sudah mulai mengalami penurunan pula. Raja-raja Kalingga yaitu Prabu Wasumurti, Prabu Wasugeni, Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, Prabu Kiratasingha, Prabu Kartikeya Singha, dan Ratu Sima. Peninggalan Kalingga adalah prasastinya adalah Tukmas dan prasasti Sojomerto. Candinya adalah Candi Angin dan Candi Bubra. Sekarang adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri beribu kota di Daha atau Dahanapura, berdiri tahun 1045 Masehi. Agama kejawen, Hindu, Buddha, animisme, pemerintahan monarki, mata uang, koin, emas, dan perak. Raja Kerajaan Kediri adalah Sri Jayawarsa, Sri Bhamiswara, Prabu Jayabaya, Sri Sarwaswera, Sri Aryaswara, Sri Gandra, Sri Kameswara, Sri Kertajaya. Peninggalan Kediri adalah Banjaran, Turun Hyang, Hantang, Pandelegan, Lawudan, dan Jaring. Zaman keemasan Kediri adalah Kerajaan Kediri pernah mengalami masa keemasan pada saat pemerintahan Prabu Jayabaya. Strategi pemimpinan dalam upaya kemakmuran dan mensejahterakan rakyat memang sangat mengagumkan. Kerajaan dengan ibu kota Dahanapura yang berada di bawah kaki Gunung Kelut ini tanahnya memang subur sekali hingga membuat segala macam tumbuhan yang ditanam bisa tumbuh menghijau, menyebabkan hasil perkebunan pertanian dan melimpah ruah. Sekarang adalah Kerajaan Singasari, sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari. Ibu kotanya Kutaraja Singasari, sebelumnya disebut Tumapel. Bahasanya Jawa kuno, Sangsekerta, agamanya Siwa Buddha, kejawen, dan animisme. Pemerintahan monarki berdiri 1222, mata uang koin emas dan perak. Raja-raja Singasari, Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, Kertanegara. Awal mula kerajaan Singasari menurut para tahun Tumapel hanyalah sebuah daerah bawahan kerajaan Kadiri yang menjabat sebagai aku atau setara camat. Tumapel saat itu awalnya Tumapel adalah Tunggul Amat Tung. Ia mati dibunuh secara tipu musnah oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian menjadi aku baru. Ken Arok juga yang mengawini istri Tunggul Amat Tung bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri. Pada tahun 1254 terjadi persatuan antara kerajaan Kediri melawan kaum Brahman. Para Brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel berkelah Sri Raja Sasang Amurwabumi. Perang melawan kerajaan Kediri meletus di desa Ganter yang memenangkan pihak Tumapel. Nagare Kretagama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian kerajaan Tumapel, namun tidak menyebutkan adanya kerajaan nama Ken Arok. Dalam naskah itu, pendirian kerajaan Tumapel bernama Ranggah Raja Sasang Girinata Putra yang berhasil mengalahkan raja kerajaan Kedari. Prasasti Mulu Malurung atas nama Kertanegara tahun 1255 menyebutkan kalau pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa mungkin, atau nama ini digelar anumerta dari Ranggah Raja Sakana. Dalam negara Kretagama, arwah pendiri kerajaan Tumapel disebut dipuja sebagai Siwa. Selain itu, para juga menunjukkan bahwa sebelum maju perang ke kerajaan Kediri, Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa. Kejayaan Singasari adalah Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terkuasa dalam sejarah Singasari 1272 dan 1992. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Pada tahun 1275, mengirim pasukan ekspedisi ke Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi ke ekspansi bangsa Mongol. Saat itu penguasa Sumatera adalah kerajaan Darmasraya, adalah kerajaan dari kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimnya bukti arca Among Pasa yang dari Kertanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Rundan Singasari adalah kerajaan Singasari sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa, akhirnya mengalami keroposan di bagian dalam. Pada tahun 1992 terjadi peromokan Jaya Katwang, Bupati Galang-Galang yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu Kertanegara mati terbunuh serta runtuhnya Singasari. Jaya Katwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di kerajaan Kadiri. Lewat kerajaan Tumapel, Singasari pun berakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.